Sobat Pilih, pada ziarah Prapaskah 12 ini, kita akan belajar dari kisah Abraham dan Ishak, seperti yang dicatat dalam Kejadian 22 ayat 1 hingga 19. Kisah ini seringkali dibaca tanpa beban, tanpa rasa. Kita sering abaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mungkin muncul ketika membaca kisah ini. Misalkan, mengapa Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya, Ishak? Apakah Tuhan menginginkan manusia dikorbankan sebagai tanda percaya dan taat kepadanya? Mungkinkah Tuhan yang memberikan Ishak kepada Abraham setelah sekian tahun penantian meminta Abraham untuk mengorbankan anak itu? Tidakkah Abraham bergumul dengan perintah Tuhan itu? Tidak tercabikah hatinya? Tidak lukakah dia saat menerima perintah itu? Di manakah perasaannya sebagai seorang ayah? Jika aku berada di tempat Abraham, haruskah aku mengorbankan anakku demi percaya pada Sang Tuhan? Bagaimana pula dengan Ishak? Tidak terkejutkah dia melihat betapa tega sang ayah mau mengorbankannya? Tidak traumakah Ishak akibat peristiwa itu? Apakah relasinya dengan sang ayah tidak menjadi rusak? Kisah ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apalagi jika mengingat bahwa ritual pengorbanan anak bukanlah hal yang biasa dilakukan di Israel Perjanjian Lama. Jika kisah ini berbicara tentang iman Abraham, seperti judul yang diberikan LAI, kepercayaan Abraham diuji, mungkinkah iman menuntut sikap tega dan kejam kepada orang lain? Cerita tentang perintah Tuhan kepada Abraham untuk mengorbankan Ishak adalah cerita yang ditulis oleh sumber Elohis atau yang biasa disebut dengan sumber E. Sumber E berasal dari Israel Utara, ditulis dengan tujuan dan kepentingan wilayah utara, terutama Yerobeam I. Salah satu tema penting dalam penulisan sumber E adalah anak lelaki dalam ancaman. Tema ini agaknya berkaitan erat dengan kehidupan Yerobeam I. Ia adalah seorang anak yatim. Ketika Yerobeam menjadi raja di Israel Utara, menurut sejarah, putra sulungnya mengidap penyakit mematikan. Kita bisa membacanya dalam 1 Raja-Raja pasal 14. Diduga Yerobeam diharuskan menyerahkan paling sedikit seorang atau bahkan beberapa putranya sebagai sandera kepada Firaun Mesir, satu hal yang biasa dilakukan saat itu. Mereka yang dijadikan sandera menghadapi risiko serius hingga hukuman mati. Sehingga karya-karya sumber E diduga berusaha menggambarkan peristiwa demi peristiwa secara berturut-turut. Bahaya bagi anak laki-laki hingga ayah ibunya harus mengalami situasi yang sangat berbahaya dan hanya mampu bertahan hidup seadanya. Tema anak lelaki dalam ancaman inilah yang kita jumpai dalam cerita tentang Abraham dan Ishak. Dalam situasi yang sulit, ancaman bagi kehidupan Ishak sekaligus situasi berbahaya bagi Abraham karena ia bisa kehilangan keturunan. Penulis sumber E memasukkan catatan penting, yaitu anak laki-laki yang dalam ancaman itu diselamatkan tepat pada waktunya. Dalam kisah ini kita berjumpa dengan Allah yang memberi rasa gentar. Ini penekanan sumber E. Perintahnya menakutkan jika kita tidak ingin mengatakannya tak masuk akal. Tetapi sekaligus Allah yang mengendalikan peristiwa. Perintah Allah menempatkan Abraham dan Ishak pada situasi yang sulit, mengalami gejolak perasaan yang sangat kuat, tidak berdaya. Dan pada saat yang genting, Allah bertindak untuk menyelamatkan. Allah menyediakan korban pengganti, seekor domba jantan, sesuai hukum dan tradisi Israel Perjanjian Lama, hewan yang dipersembahkan sebagai korban dan bukan manusia. Catatan ini sekaligus menolak ritual pengorbanan manusia yang dilakukan bangsa lain di sekitar Israel Perjanjian Lama.
Dengan menamai tempat itu Tuhan yang menyediakan atau Tuhan melihat yang diperlukan, Abraham menyatakan pengenalannya akan Allah. Penekanan tentang Allah yang menyediakan ini sebenarnya telah disiratkan beberapa kali dalam teks ini. Ketika Abraham berkata dengan yakin kepada para bujangnya di ayat 5, "Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Dan saat ia menjawab pertanyaan Ishak di ayat 8, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Allah yang menyediakan atau Allah melihat yang diperlukan. Itulah yang mau diperkenalkan kepada kita melalui kisah ini. Perintahnya, ketetapan-ketetapannya bisa jadi membuat kita bingung dan gentar. Haruskah kukorbankan anakku? Haruskah ku lepas apa yang sangat berharga bagiku? Bukankah perjalanan hidup beriman seringkali penuh dengan tanya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menerima pekerjaan ini? Ataukah melepaskannya? Apakah dia yang saya pilih untuk menjadi teman hidupku? Ataukah yang lain? Kita bertanya dan bergumul dengan berbagai hal di hidup kita. Kadangkala gejolak perasaan kita begitu kuat. Kita merasa takut dan tak berdaya. Kita bertanya, apa yang Tuhan mau? Apa kehendak Tuhan? Kisah Abraham mengingatkan kita untuk percaya bahwa Tuhan melihat yang diperlukan. Ia menyediakan bagi kita. Apa yang kita perlukan? Bukan hanya makanan dan minuman, bukan hanya pekerjaan dan jodoh, tapi lebih dari itu. Kekuatan, ketabahan, kesabaran, keberanian, cinta, kesetiaan, dan berbagai kebutuhan untuk menjalani kehidupan. Keyakinan bahwa Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan akan memberi kita keberanian untuk berjalan di tengah tekanan hidup, untuk menjadi tenang dan kuat di tengah badai hidup.